Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Banjir di Kota Palembang akibatkan mobilitas warga terganggu. Perahu karet diturunkan untuk evakuasi warga yang terjebak banjir. Maskot Piala Dunia 2022 Laib hadir di Kota Palembang. Ratusan penggemar menyambut penuh antusias di halaman Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wickramo. Pencuri sepeda motor di Banyuasin ditangkap polisi saat tidur di rumahnya, tepat pada hari ulang tahunnya. Banjir di Kota Palembang akibatkan mobilitas warga terganggu. Perahu karet diturunkan untuk membantu pengguna jalan dan sejumlah pengendara motor memilih menaikkan kendaraannya ke gerobak pedagang kelapa muda yang biasa disebut Kaisar. Curah hujan tinggi pekan lalu di Kota Palembang membuat sejumlah kawasan di Kota Palembang terendam banjir. Salah satunya di kawasan Jalan Residen Abdul Rojak, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Ketinggian banjir mencapai paha orang dewasa. Tingginya volume air sangat mengganggu aktivitas pengguna jalan. Sejumlah pelajar bahkan dibantu anggota Ditpol Airut Polda Sumatera Selatan dengan menggunakan perahu karet untuk bisa melewati jalan yang terendam banjir. Yang kita turunkan ini adalah anggota pom air yang yang mempunyai kemampuan SAR, artinya kemampuan mencari dan pertolongan. Nah, kemudian kita juga siapkan 2 perahu karet apabila nanti ada masyarakat yang membutuhkan evakuasi atau juga membutuhkan perahu karet untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya. Sementara di sepanjang Jalan R. Sukamto Palembang hingga persimpangan Patal Palembang, banjir selutut orang dewasa membuat pengguna jalan, khususnya roda 2, harus berhati-hati untuk melintasi jalan yang masih banjir. Tak jarang kendaraan roda 2 ada yang mengalami mogok di tengah genangan air saat menerobos banjir. Sejumlah pengendara sepeda motor memilih untuk melalui banjir dengan menaikkan kendaraannya ke gerobak pedagang kelapa muda atau dogan atau yang biasa disebut dengan Kaisar. Berapa nih sekali upah? 20. Untuk apa itu? Hitungan berapa 20 tuh? Si pemotor biasa sama orangnya juga. Walaupun orangnya dua? Dua juga tetap 20. Udah berapa Pak yang ngangkut Pak Ardi? Sekitar ada 11 motor. Mogok banjir, bukan nian. Kita balik mana nih, Bu? Balik ke Mata Merah. Mata Merah, jadi akses ke jalan ke sini, Bu? Iya. Sana juga banjir lewat sana. Jadi di sini nak nunggu sampai... Tidak juga sih. Tinggal jalan yang lain dulu kayak. Untuk sekali angkut motor dan penumpang dikenakan ongkos Rp20.000. Jika hanya mengangkut orang saja tanpa motor dikenakan tarif Rp10.000 per orang. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Banjir menggenangi sejumlah titik di Kota Palembang yang mengganggu aktivitas sejumlah pedagang dan pengusaha akibat tempat produksi diterjang banjir. Sejumlah ruas jalan di kawasan Kemuning, Palembang ini terendam banjir pada Kamis minggu lalu. Jalan terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur Kota Palembang selama 4 jam. Banjir disebabkan karena curah hujan yang tinggi ini membuat parit dan drainase jalan tidak mampu menampung luapan air. Ketinggian banjir di beberapa ruas jalan ini rata-rata mencapai 30 cm. Pengendara sepeda motor pun banyak yang mogok saat berusaha menerobos banjir. Namun tidak sedikit yang menghindari banjir dan memilih jalan alternatif. Rencananya melewati banjir, kayaknya terlalu tinggi ya. Jadi kita was-was, katanya motor itu masih di jalan. Berisiko ya, berisiko kalau tempat macet. Nanti terbongkar mesin. Iya. Banjir juga mengenangi kawasan Kecamatan Ilir Timur 3 Kota Palembang. Banjir membuat puluhan pedagang harus tutup warung, seperti puluhan pedagang kerupuk kemplang panggang yang biasa berjualan dan berproduksi di Jalan Pipa Reja tak dapat berjualan. Banyak pedagang mengeluh bahan kemplang kering mereka rusak terendam, bahkan warung atau lapak usaha mereka hancur diterjang air banjir. Kayunya tak tahan
tanjak plus bawah. Jadi kemplang itu penuh banyu kan loh, Bang. Selain karena hujan deras, banjir diperparah dengan meluapnya beberapa aliran anak sungai yang mengelilingi kota Palembang. Dedi Irwansyah dan Yanuar Ihrom melaporkan dari kota Palembang. Guna mencegah banjir menggenangi permukiman di kota Palembang, sejumlah saluran air yang dangkal dikeruk dan dibersihkan oleh pemerintah kota. Pembersihan saluran air oleh petugas dari Pemkot Palembang, salah satunya dilakukan di sepanjang Jalan Mayor Zen, tepatnya di depan Pusri Kalidoni Palembang. Di sini terlihat saluran air yang dangkal dikeruk, lumpurnya dan sampah yang menyumbat saluran seperti plastik dan bekas potongan kabel dibersihkan untuk kemudian dibuang pada tempatnya. Pembersihan saluran air untuk mencegah banjir bahkan diawasi langsung oleh Wakil Wali Kota Palembang. Dan kita berusaha lah untuk supaya mengurangi dampak banjir. Dan kita dari 60 titik banjir sekarang sudah tinggal 30 titik banjir lagi di Kota Palembang. Dan kami terus berupaya bekerja. Kami berharap kepada masyarakat juga untuk bekerja sama untuk tidak membuang sampah sembarangan dan juga jangan lagi membangun di atas saluran yang ada. Itu kemarin ke batas mana Bu di sini Bu? Ya sama seperti itu. Sepinggang itu warga Lebih besar kalau dalam lagi deh. Lebih dalam lagi dari harapan kita Bu. ini nak. Ya, harapan Pada pemerintah. kita ke depannya ya minta kalau pacak jangan banjir lagi, minta langsung ditanggapin untuk parit-paritnya, untuk jalan-jalan yang sudah rusak, minta bantuan, mohon bantuan. Jadi apa? Dalam sepekan terakhir, sejumlah lokasi di kota Palembang mengalami kebanjiran, seperti di Sekip Ujung dan perkampungan di belakang Hotel Harfir. Untuk mengatasi banjir, selain menyiapkan pompa dan kolam retensi, pemerintah kota Palembang akan melakukan normalisasi dan pembesaran saluran air. Yanuar Ihrom melaporkan dari Palembang. Ya, kita beralih ke informasi lain. Maskot Piala Dunia 2022 Laib hadir di kota Palembang. Laib menyapa para penggemarnya di halaman Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Kehadiran Laib disambut antusias warga yang mengajak berfoto bersama. Untuk memperkenalkan ajang Piala Dunia 2022, maskot Piala Dunia Laib hadir menyapa masyarakat Palembang. Salah satu tempat yang dikunjungi kali ini adalah halaman Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo yang merupakan salah satu ikon kota Palembang. Kehadiran Laib tentu mengundang perhatian para pengunjung dan pedagang di sekitar masjid. Sejumlah warga mendatangi maskot Piala Dunia ini untuk berfoto bersama. Kita tunggu-tunggu ini Piala Dunia. Menurut saya juga setuju ya kalau sampai ke Palembang ini. Tapi saya harap masyarakat bisa menonton Piala Dunia di Indosiar walaupun di STP nanti pada bulan Desember. Di STP pasti saya nonton itu, malah saya tentang Piala Dunia. Tunggu-tunggu acaranya, lama. Iya. Meski tidak dapat menyaksikan Piala Dunia di Qatar, namun warga dapat menonton pertandingan Piala Dunia yang disiarkan secara langsung di Surya Citra Media selaku pemegang hak siaran Piala Dunia 2022 di Indonesia. Laib ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA sebagai maskot Piala Dunia 2022 di Qatar pada 20 November hingga 18 Desember 2022 mendatang. Piala Dunia sepak bola ini diikuti 32 negara peserta yang terbagi dalam 8 grup. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.